Nabila, kenapa kamu nyuruhku kesini sore-sore begini? Motorku lagi mogok, malah kamu paksa ketemuan di tempat sepi kayak gini. Kalau ada orang lewat gimana? Persetan dengan orang lewat, Mas. Kamu harus dengarkan aku dulu. Aku positif. Aku garis 2, Mas Aldi. Ini sudah jalan beberapa minggu. Apa? Hamil? Kamu nggak bercanda kan? Kok bisa sih Nabila? Kamu jangan main-main ya. Urusan begini mah nggak lucu. Astagfirullahaladzim, Mbak Weni, Mbak Aminah. Suara perempuan itu adalah aurat yang harus dijaga loh. Nggak elok rasanya ketawa keras-keras begitu. Apalagi ini masih di lingkungan rumah Allah. Nggak enak kalau didengar kaum laki-laki yang baru mau masuk masjid. Iya, Mbak Nabila, maaf banget. Tadi Aminah cerita soal suaminya yang salah beli ukuran baju. Makanya kami nggak sengaja ketawa lepas. Kami nggak bermaksud bikin gaduh kok. Alasan duniawi seperti itu nggak usah dibawa-bawa ke masjid, Mbak. Kita ini sebagai wanita muslimah harus punya rasa malu. Kalau cara ketawa kita aja masih seperti itu, bagaimana kita bisa menjaga kehormatan diri? Iya Mbak, siap, kami salah. Wanita yang solehah itu senyumnya teduh, bukan tertawa lebar sampai terdengar ke jalanan. Tolong lebih dijaga ya akhlaknya. Iya Mbak Nabila, terima kasih banyak sudah diingatkan. Kami permisi pulang duluan ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alangkah baiknya sambil jalan perbanyak istighfar ya. Mbak Nabila memang luar biasa ya Weni. Masih muda tapi ilmu agamanya dalam sekali. Beruntung sekali ya orang tuanya punya anak sesoleha dia. Iya Aminah, setiap kali ketemu dia aku merasa kerdil sekali. Rasanya dosaku ini udah menumpuk kalau dibandingkan dengan kesucian hidupnya Mbak Nabila. Mereka itu gampang sekali percaya ya. Aku harus tetap mempertahankan image ini di depan banyak orang. Zaman sekarang ini ternyata mencari perempuan yang punya rasa malu dan tahu batasan aurat itu susah sekali ya. Padahal lingkungan kampung kita ini lingkungan agamis. Maksudnya bagaimana ya Mbak Nabila? Ya kamu lihat aja dirimu sendiri di cermin Sela. Keluar rumah untuk belanja kok lengannya dipamerkan begitu. Apa kamu nggak tahu kalau setiap jengkal kulit perempuan yang terlihat oleh laki-laki bukan mahram itu bisa mengundang syahwat dan mendatangkan dosa jariah? Jaga kehormatanmu sedikit dong, kasihan orang tuamu ikut menanggung dosanya. Mbak, aku cuma mau beli cabai dan bawang sebentar kok. Rumahku kan cuma beda 3 rumah dari warung Bu Joko ini. Lagi pula ini masih pagi, belum banyak orang lewat jalanan. Alasan aja, mau deket mau jauh. Yang namanya hukum agama itu nggak bisa ditawar-tawar pakai jarak rumah. Malu itu sebagian dari iman Sela. Kalau dari kecil nggak dibiasakan dididik punya akhlak dan sopan santun dalam berpakaian, ya jadinya begini. Meremehkan hal kecil, jangan sampai nanti kamu jadi fitnah dan bawa sial buat kampung ini karena gaya pakaianmu yang nggak bener itu. Gak usah sampai bawa-bawa didikan orang tua aku Mbak. Aku tahu aku belum sesempurna Mbak Nabila yang tertutup rapat, tapi nggak usah juga dong mempermalukan aku di depan orang banyak begini. Ya, dibilangin baik-baik malah lebih galakan dia. Susah kalau berbicara dengan orang yang hatinya sudah tertutup dari nasihat kebaikan. Aku emang belum siap buat berhijab, tapi nggak harus ngehina kayak gitu kan. Emangnya nggak bisa yang ngasih tahu baik-baik?
Nabila, kamu kok telat banget sih? Aku udah nunggu hampir 1 jam di sini sampai digigit nyamuk banyak banget, tahu nggak? Maaf ya Mas Aldi sayang, tadi di jalan keluar kampung aku papasan sama beberapa ibu-ibu pengajian. Mereka ngajakin ngobrol lama banget, aku kan harus tetap jaga image, nggak bisa langsung buru-buru pergi gitu aja, nanti mereka curiga. Ya aku paham, tapi kan kita kan jarang punya waktu berdua begini. Aku kangen banget sama kamu, capek rasanya kalau setiap ketemu harus sembunyi-sembunyi seperti pencuri. Aku juga kangen Mas, tapi kamu harus mengerti posisiku. Di kampung semua orang melihatku sebagai panutan. Kalau sampai ada 1 orang aja yang lihat kita jalan berduaan, apalagi sampai sedekat ini sebelum ada ikatan, hancur semua reputasi yang aku bangun. Makanya, kapan kamu mau nikahi aku secara resmi? Aku nggak mau ya hubungan rahasia kita ini terus-terusan jadi bom waktu. Sabar dulu ya sayang, kamu kan tahu sendiri tabunganku belum cukup untuk biaya sewa rumah dan modal kita nikah. Yang penting sekarang kita bisa saling menjaga rasa, sering-sering ketemu di tempat sepi begini tanpa ada orang kampungmu yang tahu, itu sudah lebih dari cukup buat aku. Kamu harus janji ya Mas, jangan pernah ceritakan hubungan kita ini ke siapapun. Iya, aku janji kok. Kalau sampai bocor, aku nggak akan pernah dimaafkan oleh warga kampung. Aku taruh kepercayaan tertinggiku di tangan kamu. Iya, kamu percaya aja sama aku. Mbak Weni, Mbak Aminah, kalian berdua udah dengar kabar terbaru belum tentang Sela, anaknya Pak RT itu loh, di sebelah? Hah? Kabar apa Mbak Nabila? Belakangan ini aku jarang lihat Sela keluar rumah sih. Paling cuma ke warung kemarin itu aja yang sempat adu mulut sama Mbak. Astagfirullah, makanya kalian harus lebih waspada menjaga lingkungan kita. Kemarin malam waktu aku baru pulang dari rumah saudara agak larut, aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Sela itu dibonceng sama laki-laki asing. Motornya sengaja dimatikan pas dekat gang. Lalu mereka bisik-bisik lama banget. Nggak tahu apa yang mereka lakukan di tempat gelap itu. Dasar perempuan gak benar. Masa sih Mbak Nabila? Tapi setahu aku 2 hari lalu itu sepupunya Sela yang baru datang dari kampung sebelah memang datang mengantar barang ibunya. Apa mungkin laki-laki itu sepupunya ya? Duh, Aminah, kamu ini kok polos atau naif banget sih? Zaman sekarang mana ada hubungan sepupu sampai sedekat dan selarut itu di tempat sepi. Jangan suka memaklumi kemaksiatan, nanti kampung kita kena sialnya. Dari cara berpakaiannya sehari-hari aja yang mengumbar aurat itu, kita sudah bisa tebak bagaimana moral aslinya. Tapi jangan langsung nuduh kayak gitu. Bukannya nuduh, tapi ini fakta. Perempuan kayak Sela itu cuma mengotori nama baik kampung kita dengan dosa-dosanya. Kalian harus ingatkan anak-anak kalian supaya jangan berteman sama dia. Bener juga ya apa yang dibilang Mbak Nabila. Pakaian itu memang mencerminkan kelakuan. Nah, itu kamu tahu emangnya harus seperti itu kan? Kalau luarnya aja nggak dijaga, apalagi dalamnya. Makasih ya Mbak Nabila udah diingetin. Kami jadi bisa lebih waspada menjaga anak-anak kami. Memang sudah kewajibanku untuk saling mengingatkan dalam kebaikan, Mbak. Ya udah, aku duluan ya, mau ke masjid kampung sebelah, ada pengajian di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak mungkin, ini pasti salah, alatnya pasti rusak. Enggak mungkin 2 garis. Ya Tuhan, ini enggak boleh terjadi, aku pasti salah lihat. Bagaimana ini bisa terjadi? Baru berapa kali kami melakukannya, kenapa harus sekarang? Kenapa di saat semua orang di kampung ini menyanjungku? Ya Tuhan, mau ditaruh di mana mukaku kalau mereka semua tahu? Semua ceramahku, semua nasihat yang aku lontarkan ke wajah Sela, ke wajah Mbak Weni, ke semua ibu-ibu pengajian, semuanya akan berbalik menyerangku.
Mereka akan meludahi mukaku. Wanita suci bercadar yang selalu bicara tentang kehormatan ternyata berzina sampai hamil sebelum nikah. Enggak boleh. Siapapun enggak ada yang boleh tahu. Aku harus menyembunyikan ini rapat-rapat. Perut ini nggak boleh kelihatan membesar sebelum aku menemukan caranya. Aku harus memaksa Mas Aldi sekarang juga. Nabila, kenapa kamu nyuruhku kesini sore-sore begini? Motorku lagi mogok, malah kamu paksa ketemuan di tempat sepi kayak gini. Kalau ada orang lewat gimana? Persetan dengan orang lewat, Mas. Kamu harus dengarkan aku dulu. Aku positif. Aku garis 2, Mas Aldi. Ini sudah jalan beberapa minggu. Apa? Hamil? Kamu nggak bercanda kan? Kok bisa sih, Nabila? Kamu jangan main-main ya. Urusan begini mah nggak lucu. Apa tampangku sekarang kelihatan seperti orang sedang bercanda, Mas? Sekarang gak usah bahas bagaimana prosesnya. Yang penting sekarang kamu harus cepat nikahi aku. Minggu ini juga kita harus urus ke KUA atau seenggaknya nikah siri dulu. Menikah minggu ini? Kamu gila ya? Kamu pikir menikah itu cuma modal bawa badan? Aku kan sudah berulang kali bilang sama kamu, Nabila, tabunganku belum ada. Kerjaanku aja masih serabutan begini, buat makan sehari-hari aja mepet banget. Gimana mau biayai kamu dan anak itu nanti? Jangan paksa aku sekarang. Lalu bagaimana dengan nasibku, Mas? Hah? Kamu egois banget sih. Kamu cuma memikirkan uang dan pekerjaanmu, sementara citraku, nama baikku, dan seluruh hidupku di kampung itu sekarang taruhannya. Ya itu kan salah kamu sendiri. Siapa suruh kamu pasang image ketinggian di depan warga? Kenapa jadi aku yang salah? Kamu selalu berlagak paling benar, suka ngurusi moral orang lain, mengkritik pakaian perempuan lain seolah-olah kamu gak punya dosa. Sekarang giliran kena batunya, kamu malah melimpahkan semua kepanikan kamu ke aku. Mas, tega sekali kamu bicara begitu sama aku. Kita melakukannya ini berdua. Dengar ya Nabila, kalau kamu takut dan panik, ya udah pakai aja baju gamis atau mukena yang jauh lebih longgar dari biasanya, biar perutmu nggak kelihatan buncit. Aku nggak bisa terus-terusan nyembunyiin ini, Mas. Untuk sekarang aku nggak bisa menikahi kamu, titik. Mas Aldi, Mas, jangan tinggalin aku, Mas Aldi. Nabila, ini jadwal untuk acara pengajian akbar besok pagi di lapangan kampung. Seperti yang sudah kita bicarakan kemarin, saya mau kamu yang memimpin sesi ceramah khusus untuk ibu-ibu dan remaja putri. Saya sengaja memilih kamu karena penyampaian kamu selalu tegas dan menyentuh hati jamaah. Insya Allah Ustadz, terima kasih banyak atas kepercayaan yang besar ini. Ini adalah sebuah amanah yang sangat berat bagi saya, tapi saya akan berusaha sebaik mungkin menyampaikan kebenaran. Alhamdulillah, tema besok adalah tentang menjaga kehormatan wanita di era modern. Saya rasa ini sangat cocok dengan kondisi kampung kita belakangan ini, di mana anak-anak muda sudah mulai longgar dalam menjaga pergaulan mereka. Kamu kan paling vokal mengingatkan soal ini. Benar sekali Ustadz, hati saya rasanya miris melihat moral sebagian perempuan di kampung kita sekarang. Contohnya aja itu si Sela, anak Pak RT. Kemarin-kemarin saya lihat sendiri dia keluar rumah dengan pakaian yang kurang pantas. Bahkan desas-desusnya sudah berani berdua-duaan dengan laki-laki sampai larut malam. Kita nggak boleh membiarkan hal seperti ini dianggap biasa, Ustadz. Nah, justru itu tugasmu besok, Nabila. Berikan mereka tamparan rohani lewat ceramahmu. Ingatkan mereka bahwa kesucian diri itu kalau sudah hilang, tidak akan bisa kembali lagi. Baik Ustadz, besok saya akan ingatkan para wanita di kampung ini agar selalu menjaga kesuciannya, menjauhi segala bentuk kemaksiatan, dan tidak menjadi sumber fitnah. Memang harusnya seperti itu.
Iya Ustadz, saya akan pastikan kata-kata saya besok bisa membuat mereka yang suka meremehkan dosa itu sadar dan malu atas kelakuan mereka sendiri. Kalau begitu saya pulang dulu ya Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aminah, coba lihat ini. Ini kan tas kain kecil punya Mbak Nabila yang ketinggalan kemarin malam kan? Dia sempat nyariin ini sebelum pulang. Oh iya benar, itu punyanya Mbak Nabila. Ya udah simpen dulu aja Wen. Nanti sore pas pengajian kan bisa kita kembalikan langsung ke dia. Aduh, copot talinya. Aminah, tunggu dulu. Ini obat apa ya? Kok botolnya ada tulisan vitamin ibu hamil dan penguat kandungan? Oh, masa sih? Salah lihat kali kamu. Mungkin punya saudaranya yang dititipkan ke tas dia. Mbak Nabila kan belum menikah, mana mungkin punya obat begituan. Enggak, Aminah, lihat ini. Ada surat dari klinik kandungan Sehat Sentosa. Namanya jelas-jelas tertulis di sini Nabila. Terus, astagfirullah, ada carikan kertas kecil lagi di bawahnya. Ini tulisan tangan Aldi, cowok serabutan yang sering nongkrong di ujung gang itu. Nabila, aku belum ada uang untuk nikahi kamu minggu ini. Tolong sembunyikan dulu kandunganmu pakai baju yang longgar. Oh, astagfirullahaladzim. Weni, jadi selama ini Mbak Nabila yang kita agung-agungkan itu hamil di luar nikah dan sama si Aldi pula. Kurang ajar sekali. Jadi selama ini dia berlagak suci, mengkritik anak orang lain, merendahkan saya habis-habisan di warung sayur, padahal dia sendiri menyimpan bangkai sebesar ini. Kita nggak bisa diem aja Weni. Semua orang kampung harus tahu kelakuan asli wanita yang sok paling benar ini. Iya benar, dan kita kasih tahu semua orang pas pengajian. Oleh karena itu, ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, jagalah anak-anak perempuan kita dengan ketat. Jangan biarkan mereka keluar rumah dengan pakaian ketat yang memamerkan lekuk tubuhnya. Kesucian adalah mahkota tertinggi wanita, dan sekali mahkota itu jatuh karena syahwat, maka dia nggak lebih dari seorang wanita kotor. Bu, tolong dibaca kertas itu. Lihat baik-baik siapa wanita yang sedang ceramah di atas panggung itu sebenarnya. Iya Bu, jangan mau dibohongi lagi sama omongan manisnya. Dia mengatai anak orang lain kotor, padahal dia sendiri sedang hamil anak haram. Kayaknya aku telat deh. Tapi kok ibu-ibu mukanya kenapa pada kayak gitu ya? Weni, Aminah, ini pengajian kenapa mukanya pada asem gitu sih? Ada kejadian yang bikin kita semua kaget, Mbak Koko. Sini deh, saya bisikin. Hah? Serius? Iya, saya nggak nyangka banget. Iya, Mbak. Kita juga awalnya nggak nyangka, tapi nggak bisa diam aja. Bisa-bisanya ya kelakuan dia kayak gitu. Ini bisa jadi gosip yang hot nih. Berbisik sambil ngemil, apalagi ngemilnya pakai basreng dan keripik kaca ini. Iya, Mbak, benar. Ini bisa jadi topik yang sangat hot. Ngomong-ngomong, itu basreng dan keripik kaca beli di mana ya? Saya pengen ngemil nih. Iya, belinya di saya lah. Kamu tinggal tap gambarnya di layar, nanti ada keranjang kuningnya. Kenapa ibu-ibu ngeliatin aku kayak gitu ya? Apa jangan-jangan mereka udah tahu? Ibu-ibu mau kemana? Pengajiannya belum selesai loh. Kita semua udah muak dengar kamu, Nabila. Mending sekarang kamu ikut kami ke balai desa.
Mbak Weni, Mbak Aminah, ada apa ya remeh-remeh begini? Tolong beri jalan sebentar, aku mau ke belakang untuk istirahat. Gak usah buru-buru pergi, Nabila. Hei semuanya, tolong lihat wanita suci yang baru saja turun dari panggung ini. Berdiri dengan angkuh menasehati kita tentang moral, kehormatan, dan kesucian. Padahal diri sendiri menyembunyikan dosa besar. Dia hamil di luar nikah dengan Aldi. Astagfirullahaladzim, Mbak Weni, menjaga lisan itu diperintahkan dalam agama. Tapi saya nggak mempermainkan agama, Nabila. Jangan buat fitnah keji di tempat seperti ini. Apa kamu nggak takut dosa karena sudah menuduhku tanpa bukti? Jaga ya mulut kamu. Ini bukan fitnah, Nabila. Ini bukti otentik dari puskesmas. Kami sudah mengonfirmasinya langsung ke Bu Bidan. Silakan kamu baca sendiri nama yang tertulis di kertas itu. Namamu Nabila, usia kandungan 3 bulan. Kami juga punya surat dari si Aldi, laki-laki yang sering kamu temui sembunyi-sembunyi. Kamu menyuruh dia cepat menikahimu karena kamu takut perutmu yang buncit itu kelihatan warga kan? Makanya belakangan ini kamu sengaja pakai baju yang super longgar untuk menutupi aibmu itu. Enggak, ini semua palsu. Kalian sengaja menjebakku karena kalian gak suka aku nasihati. Ustadz Maman, tolong saya Ustadz. Mereka semua memfitnah saya. Cukup Nabila, bukti-bukti ini sudah terlalu jelas. Itu semua fitnah Ustadz. Saya nggak menyangka di balik semua kata-kata bijak dan pakaian tertutupmu, kamu menyimpan kebohongan sebesar ini. Kamu sudah menodai kepercayaan kami semua. Kamu selalu menandakan aku di orang sayur di depan umum. Kamu menghina orang tuaku, seolah-olah aku ini perempuan paling kotor di kampung ini hanya karena cara aku berpakaian. Tapi ternyata apa? Kamu menggunakan cadar ini hanya untuk menjadi topeng, menyembunyikan kelakuanmu yang jauh lebih menjijikan. Kamu munafik, Nabila. Buka aja topengnya, nggak usah berlagak sok suci lagi kamu. Tolong jangan lihat aku. Maafin aku semuanya. Itu Sela, kebetulan sekali dia lewat. Sela, tunggu sebentar Sela, boleh aku bicara sama kamu? Ada apa lagi, Nabila? Ada hal lain yang mau disampaikan atau dikritik dari diriku? Enggak Sela, enggak ada. Aku cuma mau minta maaf. Aku sudah memfitnah kamu, merendahkan kamu, dan menganggap diriku seolah-olah manusia paling suci di dunia ini. Jujur ya Mbak, waktu kejadian itu di balai desa, aku merasa puas karena kebenaran terungkap. Tapi setelah melihat Mbak Nabila dikucilkan seperti sekarang, gak ada lagi warga yang mau menyapa. Rumah selalu sepi, aku juga merasa sedih. Ternyata kesombongan itu memang menghancurkan segalanya ya. Kamu benar Sela, Tuhan sudah memberikan hukuman yang paling adil buat aku. Dia mengambil semua kehormatan palsu yang selama ini aku banggakan dan aku gunakan untuk menjombongkan diri. Sekarang aku tersadar, pakaian dan penampilan luar itu sama sekali nggak ada artinya kalau di dalamnya penuh dengan kemunafikan dan rasa benci kepada sesama. Aku nggak ngerasa lebih baik dari siapapun di kampung ini. Aku nggak pantas menilai moral orang lain. Aku udah maafin kamu, Mbak Nabila, sejak lama kok. Aku nggak mau menyimpan dendam, itu nggak baik untuk hatiku sendiri. Kamu serius maafin saya? Iya, yang udah berlalu biarlah berlalu. Sekarang yang paling penting adalah Mbak fokus menjaga kesehatan kandungan Mbak. Anak itu nggak punya salah apa-apa. Terima kasih banyak ya Sela, kebaikan dan ketulusan hatimu justru membuatku semakin malu. Terima kasih sudah mau memaafkan wanita berdosa ini. Aku berjanji akan membesarkan anak ini dengan kejujuran, gak akan membesarkannya dalam kepura-puraan seperti hidupku yang dulu. Iya Mbak, semoga persalinannya nanti lancar ya. Aku pamit duluan mengantar titipan ibu ke rumah tetangga sebelah. Mari Mbak Nabila. Iya Sela, hati-hati di jalan ya.
Aku sadar meski kehilangan kehormatan palsu, aku sudah menemukan kembali kejujuran dan kerendahan hati yang sesungguhnya. Oh, jadi ini beneran paket kiriman dari pacar kamu yang kayak itu? No, kamu yakin? Ya yakin lah Rena. Emangnya aku bohong? Kurang bukti apa lagi coba? Tiap hari aku dimanjain kayak gini. Makanya punya pacar itu cari yang mapan biar. Permisi, selamat sore Kak. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Ini struk pembayaran untuk paket makanan raksasanya ketinggalan di meja kasir utama tadi setelah Kakak bayar. Iya, taruh aja di meja Mas. Makasih. Nah, udah cantik, tinggal aku foto aja. Nah, posisinya begini baru kelihatan estetik. Pencahayaannya juga pas banget dari arah jendela. Sip, bagus banget hasilnya. Sekarang tinggal bikin kalimat yang pas di status. Aku tulis apa ya? Ini aja deh. Siang-siang begini selalu sukses bikin baper. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba dikirimin stick mahal sama pacar tersayang ke rumah. Katanya biar aku nggak lemas pas belajar. Makasih ya sayang, selalu tahu apa yang aku mau. Selesai, tinggal tunggu notif masuk. Kita lihat berapa banyak anak-anak kampus yang bakal iri lihat ini. Pasti nanti kolom komentar langsung ramai. Ya ampun Nino, ini sudah siang, kamu masih aja di kamar. Bantu ibu nyuci baju sini. Ya ampun ibu, ini kan hari libur. Aku cuma pengen istirahat sebentar. Alasan, bilang aja kalau kamu itu malas. Terus itu apa? Kamu beli makanan mahal lagi? Punya uang dari mana kamu? Nanti aku bantuin ibu deh. Bentar ya, aku mandi dulu. Permisi, sore Mbak. Ini benar dengan pesanan atas nama Mbak Ina, martabak manis ukuran besar dengan ekstra keju dan coklat premium. Iya Pak, benar. Atas nama saya sendiri. Total harganya jadi berapa ya Pak? Semuanya jadi Rp150.000 Mbak. Ini nota pembeliannya dari toko juga ada di dalam plastiknya. Ini ya Pak, uangnya pas 150.000. Gak perlu kembalian. Oke, terima kasih banyak ya Mbak. Semoga rezekinya lancar terus. Selamat menikmati martabaknya. Aduh, isi dompet aku beneran tinggal selembar uang 20.000-an. Uang tabungan bulan ini juga habis cuma buat beli beginian. Tapi ya udahlah, demi konten biar kelihatan punya pacar perhatian dan royal, pengorbanan ini harus tetap jalan. Yang penting malam ini netizen tahu kalau aku nggak pernah kekurangan cemilan mahal. Dit, kamu lihat deh itu potongan dagingnya. Duh, Ino, kamu benar bikin aku iri deh. Setengah mati tau nggak? Iya no, asli. Aku mau sampai ngiler tadi pas lihat story kamu. Itu stick yang kamu unggah pas siang tadi bener-bener kelihatan premium banget. Bumbunya sampai meresap begitu. Udah biasa itu mah. Pacar kamu itu kok bisa sih kepikiran kirim makanan semewah ini pas jam makan siang? Padahal kamu kan gak ada bilang tuh lagi kepingin steak. Dia itu emang peka orangnya. Ya ampun, belum juga steaknya turun ke perut, tiba-tiba datang lagi kiriman martabak manis premium yang kejunya sampai tumpah-tumpah begitu. Ih, jujur ya, aku yang punya pacar aja nggak pernah diperlakukan seroyal ini. Pacar aku mah boro-boro ngirim steak, pecel lele aja kadang harus aku yang minta dulu. Nah iya, kamu beruntung banget no. Rasanya dunia kayak milik kamu sendiri.
Aduh, kalian ini berlebihan banget ya sampai segitunya. Bukan berlebihan, tapi emang kamu beruntung banget. Menurut aku itu hal yang biasa-biasa aja tuh. Gak ada yang spesial banget. Dia emang dasarnya tipikal cowok yang sensitif kalau soal perut aku. Dia gak suka dan gak bakal tenang kalau sampai denger aku kelaparan sedikit pun di rumah. Biasa gimana sih, No? Buat ukuran kita yang masih kuliah begini, dikirim makanan mahal hampir tiap hari itu luar biasa banget tahu. Aku setuju banget sama yang dibilang Rena. Berarti dia itu beneran mikirin kamu di sela-sela kesibukannya. Tapi jujur ya, aku makin penasaran deh. Penasaran soal apa emangnya, Ren? Ya soal pacar kamu itu. Kita kan udah temenan lumayan lama, dari awal masuk kuliah malah. Tapi kok kamu gak pernah sekalipun ngajak pacar kamu buat makan atau sekedar kenalan bareng kita? Minimal pas kita lagi nongkrong santai di taman atau di kafe kayak begini, diajaklah sesekali buat gabung, biar dia gak cuman tahu namanya dari caption medsos kamu doang. Nah benar banget tuh kata si Rena. Aku juga dari kemarin mau nanya soal itu. Mungkin lain kali. Masa setiap kali kita tanya soal dia atau pas kita minta kamu buat telepon dia, kamu selalu bilang dia lagi sibuk, lagi rapat, atau lagi di jalan? Ya mau gimana lagi? Kalian tahu sendiri kan, dan sering aku ceritain juga kalau dia emang pengusaha muda, jadi ya sibuk. Masa sih seminggu sekali atau sebulan sekali nggak ada waktu luang gitu buat nemenin kamu jalan bareng teman? Sesibuk-sibuknya orang pasti ada lah waktu buat santai sedikit. Justru karena dia sibuk banget nyari uang, dia ganti waktu ketemunya yang kurang itu lewat kirim-kirim makanan dan ngasih kejutan kecil kayak yang kalian lihat di medsos kemarin-kemarin. Oh jadi gitu ya, No. Beruntung banget ya, dapat paket lengkap, udah kaya, royal, perhatian lagi. Walaupun wujudnya misterius banget kayak agen rahasia. Kalian bisa aja, udah nggak usah bahas dia terus. Mending kita lanjut jalan aja yuk, mumpung sorenya lagi seger banget ini. Oke, sekarang aku buka aplikasi buat template chat dulu. Nama kontaknya diganti jadi pacar tersayang. Terus kasih emoji hati warna merah 2 biji di belakangnya. Nah, kelihatan asli sekarang. Ketik di bagian chat dia. Sayang, aku udah pesen menu paket lengkap buat kamu di resto biasa ya. Dimakan sampai habis. Jangan sampai telat makan, nanti kamu sakit. Maaf ya, siang ini belum bisa nemuin kamu langsung. Terus aku pakai akun aku. Balasannya gini, iya sayang, makasih banyak ya. Kamu selalu perhatian banget. Sempurna, tinggal digabungin di story. Orang-orang pasti bakal mikir kalau 2 gelas minuman ini buat kami berdua, padahal aslinya aku minum sendiri sampai kembung. Enggak apa-apa deh, repot dikit. Yang penting reputasi sebagai cewek paling bahagia dan disayang pacar tetap terjaga di mata semua orang. Dit, coba deh kamu lihat storynya si Ino itu yang baru aja diunggah 1 jam yang lalu. Dia pamer foto gelang emas, katanya hadiah kejutan dari pacarnya karena dia berhasil lulus ujian kemarin. Hah? Gelang yang ini? Kok rasanya aku pernah lihat ya? Oh iya, bukannya gelang ini minggu lalu kita lihat di toko aksesoris dekat pasar itu ya? Yang harganya cuma 10-an ribu. Nah bener kan, aku juga mikirnya begitu. Ditambah lagi aku kemarin penasaran banget. Terus aku nyari tahu akun medsos cowok yang selama ini diklaim Ino jadi pacarnya itu. Hah? Terus apa yang kamu dapat? Pas aku buka profilnya, di bagian bio-nya ditulis dengan jelas kalau statusnya itu masih lajang. Gak ada satupun foto Ino. Bahkan komentar dari Ino juga gak pernah dibalas sama sekali. Serius kamu, Ren? Wah, ini makin lama makin aneh rasanya ya. Logikanya ya, kalau cowoknya sesayang itu dan seroyal itu, masa iya sih di media sosialnya sendiri sama sekali nggak penganggap keberadaannya Ino? Minimal adalah satu foto berdua atau bikin status apalah gitu.
Itu yang bikin aku makin curiga dari kemarin-kemarin. Terus ya, tiap kali kita ajak Ino buat ketemu bareng cowoknya atau minta nomor teleponnya dengan alasannya mau kenalan, si Ino pasti langsung panik atau nyari 1000 alasan buat nolak gitulah. Jangan-jangan selama ini kita cuma dibohongin mentah-mentah sama dia, Ren. Aku jadi kasihan sekaligus bingung kenapa dia harus repot-repot bikin cerita palsu kayak begitu ya. Aku juga mikirnya kayak gitu. Hah, emangnya nggak capek ya hidup penuh kebohongan demi kelihatan wah di depan semua orang? Aku juga nggak tahu pastinya, Dit. Tapi mendingan sekarang kita menyelidiki pelan-pelan dulu aja. Aku setuju itu. Jangan langsung dituduh. Kita lihat seberapa jauh dia mempertahankan cerita bohongnya itu. Kalau kita pancing nanti pas nongkrong. No, Ino, kamu dengerin obrolan kita dari tadi nggak sih? Malah asik sendiri sama layar HP-nya. Aduh, maaf banget ya, Rena, Dita, bentar ya. Ini penting banget soalnya. Kita juga di sini mau ngobrol-ngobrol, bukan nemenin kamu main medsos doang. Pacarku dari tadi nggak berhenti ngirimin pesan. Dia repot banget nanyain aku lagi di mana sama siapa. Terus nanya sore ini aku mau ngemil apa lagi. Ini dia maksa banget mau ngirim makanan penutup yang manis-manis ke rumah aku. Oh gitu ya, No. Sibuk banget ya pacar kamu perhatiannya. Padahal katanya dia lagi ada proyek besar minggu ini. Kok masih sempet ya ngetik chat sepanjang itu setiap menit? Ya begitu deh, kalau udah terlanjur sayang, kadang akunya sendiri sampai ngerasa nggak enak tahu. Aku bilang nggak usah repot-repot kirim ini itu, tapi dia tetap keras kepala. Katanya selagi dia punya uang dan kemampuan, dia bakal penuhin semua keinginan aku. Duh, jadi makin sayang kan? Wah, kalau pacar kamu sebaik itu, kebetulan banget nih, No. Besok kan kita libur. Gimana kalau kita bertiga ajak pacar kamu makan siang di kafe baru yang di pusat kota itu? Besok ya? Iya, sekalian perayaan kelulusan ujian kita kemarin. Tempatnya bagus loh. Waduh, kalau besok kayaknya nggak bisa deh, Dit. Soalnya dia itu baru aja bilang kalau besok subuh harus terbang ke luar kota buat urusan bisnis keluarganya yang mendadak. Mungkin bakal seminggu di sana. Ya, sayang banget ya. Padahal tiap kali kita ajak ketemu, pacar kamu selalu pas banget ada urusan mendadak di luar kota. Sibuk sekali ya dia, melebihi presiden rasanya. Ya nih, namanya juga pengusaha muda, Ren. Waktunya emang berharga banget. Tapi tenang aja, sebagai pengganti besok dia janji mau pesenin makanan yang paling mahal lewat aplikasi buat kita makan-makan. Yang penting kan tetap bisa makan enak dari dia, ya kan? Selamat sore Kak, ini pesanan kue tart yang tadi sudah selesai dihias. Silakan dicek dulu tulisan di atas krimnya, apakah sudah sesuai dengan permintaannya? Saya coba lihat dulu ya, Mbak. Oke, tulisannya udah bener kok. Selamat ulang tahun hari jadi kita sayang. Oke, tolong dikasih lilin angka 1 juga ya di atas kotaknya. Baik Kak, sudah kami siapkan semuanya. Ini kuenya Kak, jadi total semuanya termasuk lilin dan kotak hiasnya jadi Rp200.000. Mau dibayar pakai tunai atau debit Kak? Tunai aja, Mbak. Ini uangnya pas 200.000 ya. Uangnya pas ya Kak, terima kasih banyak. Wah, selamat hari jadi ya Kak buat kakak dan pacarnya. Semoga langgeng dan bahagia terus hubungan kalian. Iya, makasih ya, Mbak. Duh, uang tabungan aku beneran habis sekarang. Nggak tersisa sama sekali. Tapi mau gimana lagi? Besok kan pas tanggal jadian palsu yang aku karang di medsos. Kalau aku nggak pamer buat foto tart romantis begini, nanti Rena dan Dita pasti makin curiga. Aku terpaksa berkorban demi gengsi. Yang penting besok konten perayaan setahun jadian ini harus kelihatan sempurna.
Dit, coba kamu perhatikan deh foto ini baik-baik. Kemarin malam aku nggak sengaja ketemu akun sosial asli si cowok yang fotonya sering di crop atau diedit sama si Ino. Namanya ternyata bukan yang kayak dibilang si Eno. Dan yang parahnya dia itu selebgram luar kota yang bahkan gak kenal sama sekali sama foto Ino. Hah? Kamu seriusan, Ren? Iya, aku serius. Astaga, jadi selama ini cowok pengusaha muda yang selalu diceritakan Ino itu beneran fiktif. Dia cuman ambil foto orang random di internet terus diklaim jadi pacarnya sendiri. Iya, Dit, aku berani sumpah. Malah di akun asli cowok ini, dia baru aja mengunggah foto liburan bareng keluarganya dan pacar aslinya. Dan pacarnya itu jelas-jelas bukan Ino. Gila ya, aku bener-bener gak habis pikir kenapa dia tega bohongin kita sejauh ini. Wah, ini udah kelewatan banget sih. Berarti semua makanan mahal, kiriman steak, martabak, sampai cerita-cerita romantis ini itu ternyata cuman karangan dia doang. Berarti dia beli itu semua pakai uang dia sendiri dong. Kemungkinan besar begitu, Dit. Dia sengaja ngelakuin itu biar kita dan teman-teman kampus yang lain menganggap hidupnya itu paling beruntung dan paling sempurna. Dia haus banget sama pujian orang. Jujur ya, Ren, aku ngerasa kecewa banget sekaligus kasihan sama dia. Persahabatan kita ini kayak nggak ada artinya sampai dia harus terus-terusan bersandiwara begini. Iya, aku juga. Besok kita ngajak dia makan di kafe baru itu tuh. Katanya pacarnya itu mau ngasih kejutan makanan besar. Gimana kalau besok kita buktiin langsung aja kebohongan dia di sana? Bener, Dit, kita ikutin dulu aja permainan dia besok. Aku mau lihat sampai mana dia berani berbohong di depan wajah kita sendiri. Aduh, mampus ya, saldo rekening M-Banking aku beneran tinggal 15.000. Dompet aku juga udah kosong melompong setelah beli kue kemarin. Gimana ini? Hari ini aku udah terlanjur janji mau traktir sekaligus pamer makanan besar di kafe baru sama Rena dan Dita. Aku udah terlanjur bilang di chat kalau pacar aku yang bakal bayarin semua pesanan dari jauh lewat dompet digital. Aduh, kalau saldo aku cuma segini, jangankan buat beli paket mewah, buat bayar parkir aja pusing. Gak ada pilihan lain, aku terpaksa harus pakai sisa uang jaminan kos-kosan dari orang tua aku yang disimpan di rekening cadangan. Kalau uang ini dipakai bulan depan, aku nggak tahu harus bayar kos pakai apa. Tapi demi harga diri di depan Rena dan Dita, aku terpaksa ambil risiko ini dulu deh. Aku harus kelihatan tetap kaya dan punya pacar royal di depan mereka. Gak boleh sampai kelihatan susah. Aduh, tenang ya, tenang. Semuanya kebagian kok. Waduh, langsung habis. Kalian ini beneran suka atau emang rakus ya? Mbak, ada lagi nggak? Saya mau ambil banyak. Aduh, udah nggak ada. Kamu lihat sendiri kan, troli saya kosong melompong. Tapi tenang aja, kalau kamu masih mau, kamu bisa beli secara online. Belinya tinggal tap gambarnya di layar ya. Ada apa sih, berisik banget kayak pasar deh. Nah, kita udah sampai di cafe baru yang lagi hits banget itu. Tempatnya bagus banget kan? Beruntung banget kita bisa dapat tempat hari ini. Iya Nino, kafenya kelihatan mewah banget dari luar. Tapi kita beneran gak merepotkan nih. Menu-menu di sini terkenal mahal banget harganya loh. Aduh Rena, kalian ini kayak sama siapa aja deh. Kan kemarin aku udah bilang di grup chat, hari ini kalian tinggal duduk manis aja, gak usah mikirin soal harga. Baik banget ya kamu. Kebetulan banget nih, pacar aku katanya udah memesan paket makanan paling besar dan paling mahal khusus buat kita bertiga lewat aplikasi kafe langsungnya. Wah, luar biasa banget ya perhatian pacar kamu itu. Padahal katanya dia lagi sibuk bisnis di luar kota, tapi masih sempet-sempetnya memesankan makanan mewah dari jauh begini buat kita. Ya begitulah Dit, bagi dia kebahagiaan aku itu nomor satu. Dia selalu bilang kalau selagi uang bisa menyelesaikan segalanya, dia nggak bakal pelit buat aku dan teman-teman deket aku. Yuk langsung masuk aja, makanannya pasti udah mau siap disajiin di dalam.
Wah, kalian lihat nih, banyak banget kan paket makanannya. Ini baru aja dikirim dan dipesenin langsung sama pacar aku khusus buat kita bertiga. Dia emang lagi sibuk bisnis di luar kota dan gak bisa datang. Tapi uangnya itu gak berseri. Kalau buat kebahagiaan aku, maklum lah, cowok sukses. Oh, jadi ini beneran paket kiriman dari pacar kamu yang kayak itu? No, kamu yakin? Ya yakin lah, Rena. Emangnya aku bohong? Kurang bukti apa lagi coba? Tiap hari aku dimanjain kayak gini. Makanya punya pacar itu cari yang mapan biar. Permisi, selamat sore kak. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Ini struk pembayaran untuk paket makanan raksasanya ketinggalan di meja kasir utama tadi setelah kakak bayar. Iya, taruh aja di meja mas. Makasih ya. Ini harus disimpan ya kak. Tadi kakak kan bayar sendiri pakai akun dompet digital di HP kakak atas nama Ino Pramesti. Makasih mas. Oh, jadi selama ini kamu bohong. Pacar kamu itu ternyata cuma halusinasi ya? Mana yang katanya punya pacar kayak itu? Ternyata cuma halusinasi ya? Tunggu, aku bisa jelasin ke kalian. Jangan pergi dulu. Gak usah bohong lagi. Kita kecewa banget sama kamu, Ino. Selesai diunggah. Kali ini captionnya singkat aja. Sarapan singkong goreng buatan ibu pagi ini rasanya nikmat banget. Bersyukur untuk hari yang tenang ini. Gak perlu lagi deh embel-embel sama pacar kaya. Gak perlu lagi ada kebohongan. Kenyang dan tenang, rasanya jauh lebih damai. Gak perlu lagi pusing mikirin saldo rekening yang habisnya cuma buat beli makanan mahal demi dipuji orang lain. Kejadian memalukan di kafe waktu itu benar-benar jadi tamparan keras yang nyadarin aku dari mimpi bodoh. Kebohongan yang aku rawat setiap hari demi gengsi pada akhirnya malah bikin aku kehilangan kepercayaan Rena dan Dita. Memang butuh waktu yang lama buat memperbaiki nama baik aku dan dapetin maaf dari mereka. Tapi nggak apa-apa, ini proses yang harus aku lalui. Sekarang aku sadar hidup jujur dan apa adanya itu rasanya jutaan kali lebih bahagia daripada hidup mewah tapi penuh kepalsuan. Aduh, akhirnya sampai juga. Tapi kok tiba-tiba perih banget ya? Kulit lengan sama leher aku rasanya kayak kebakar. Gatel banget lagi. Aduh. Mbak, maaf, itu leher sama pundaknya kenapa ya? Kok kayak ada yang aneh gitu? Nggak apa-apa, mungkin cuma karena air hujan aja. Duh, ini kenapa sih gatalnya nggak tertahan begini? Perih banget. Ya Tuhan, kayak disiram air panas. Mbak, tolong pastiin dosis yang disuntikin sekarang itu yang paling paten ya. Jangan dikurang-kurangin, soalnya minggu depan aku ada acara penting banget. Jadi pengennya pas datang ke sana kulit tuh udah bener-bener putih kinclong, bersinar gitu loh. Tenang aja Mbak Uli, ini kan udah paket premium yang biasa diambil artis-artis lokal. Khasiatnya cepet banget merasap ke kulit. Itu bagus, saya ingin hasil yang maksimal dan instan. Tapi emang beneran gak mau dijeda dulu seminggu? Ini kan baru 3 hari yang lalu Mbak Uli habis suntik juga di sini. Aduh, nggak usah pakai dijeda segala deh Mbak. Nggak masalah, kulit aku mah kuat-kuat aja kok. Saya cuma... Pokoknya semakin sering disuntik, hasilnya makin cepat kelihatan kan? Uangnya tenang aja, ntar langsung aku transfer lunas kok. Yang penting hasilnya memuaskan dan bikin semua orang tertuju ke aku. Baik deh kalau gitu Mbak Uli. Saya masukin dosis penuh ya. Dijamin habis ini kulitnya makin putih bersih. Sampai urat-urat birunya kelihatan. Nah, ini yang saya mau. Kulit putih bersih dan terlihat bercahaya. Pasti banyak orang yang suka sama saya.
Mbak, makasih ya. Pokoknya saya bakalan sering-sering kesini. Suntik putihnya bener-bener manjur. Iya Mbak, saya akan sangat senang kalau Mbak sering datang kemari. Oke, saya permisi ya. Bodo amat deh kalau dia dalam bahaya. Aku kan udah bilang, dianya aja yang gak mau dengar. Yang penting buat aku sekarang tuh cuan. Halo semuanya, selamat sore. Lihat nih, banyak banget yang nanya di kolom komentar, kenapa kulit aku bisa secerah dan seputih ini? Kuncinya itu cuma satu ya, kalian harus modal. Jangan pelit sama diri sendiri kalau mau kelihatan berkelas dan mahal. Cantik itu emang butuh pengorbanan ya, terutama pengorbanan isi dompet. Makanya, daripada sibuk sirik sama pencapaian orang lain, mending kerja yang rajin biar bisa perawatan mahal kayak aku gini. Jangan cuma bisa pakai krim abal-abal yang bikin muka abu-abu. Nih, aku pakai yang mahal, tapi aku bakalan kasih tips lain selain pakai krim. Makanya, tetap pantengin terus media sosial aku ya, buat tips-tips kecantikan kelas atas berikutnya. Bye! Aduh, Bu Tuti pagi-pagi begini kok udah rajin banget berjemur di bawah matahari. Apa nggak takut kulitnya makin tambah gelap loh, Bu? Matahari jam segini kan jahat banget buat kulit. Nanti kalau udah kepalang hitam dan kusam, malah susah sendiri nyari bedak yang pas sama warna kulitnya. Nggak apa-apa kok Mbak, namanya juga kerja bakti bersihin rumah sendiri biar kelihatan rapi. Ibu mah udah tua, nggak mikirin warna kulit lagi. Yang penting badan tetap sehat, segar dan berkah. Aduh, yang lagi gitu juga dong Bu. Biarpun udah ibu-ibu, penampilan itu tetap nomor satu. Malu dong kalau pas arisan komplek kelihatan paling kusam sendiri. Lihat nih kulit aku, tiap hari dijaga setengah mati, makanya bisa putih bersih merona begini. Ibu mendingan beli payung atau pakai krim pelindung deh kalau menyapu, biar nggak makin parah hitamnya. Iya, terima kasih banyak ya Mbak Uli buat masukannya. Hati-hati di jalan ya Mbak. Uli, ya ampun, beneran Uli kan ini? Wah, pangling banget aku. Kamu sekarang beda banget ya, putih bersih banget sampai silau liatnya. Sarina, iya, ini aku. Tolong suaranya nggak usah kencang-kencang begitu bisa kan? Kenapa? Malu diliatin orang tahu. Lagi pula, ya jelas beda dong. Penampilan aku yang sekarang kan butuh perjuangan dan modal yang nggak sedikit. Saking panglingnya tahu Li. Wah, sukses banget ya sekarang bisa perawatan kayak artis-artis. Makasih, kulit aku emang bagus. Sini duduk dulu. Kita udah lama nggak ngobrol sejak lulus sekolah. Makan bakso bareng yuk. Aku yang bayar deh. Aduh, makasih dia Sar. Gak usah repot-repot, aku nggak biasa makan di tempat terbuka dan kumuh kayak begini. Loh, kenapa? Di sini baksonya enak kok. Banyak debu jalanan, nanti bisa ngerusak kulit aku yang sensitif ini. Enggak kok, di sini bersih. Perawatan kita sekarang kan udah beda kelas, Sar. Makanya saran aku sih, kamu kalau kerja yang benar dan cari penghasilan yang banyakan dikit. Biar apa? Biar bisa ngerasain perawatan mahal di klinik. Jangan malah betah nongkrong di tempat beginian terus. Duluan ya. Din, langsung aja ya. Aku kesini mau pinjam uang kamu dulu dong. Uli, kamu sore sana mau pinjam lagi. Utang yang kemarin aja masih banyak banget loh. Ada produk suntik pemutih baru yang baru masuk dari luar negeri. Lagi diskon gede-gedean minggu ini. Maaf banget ya, tapi utang kamu yang bulan lalu aja belum sempat kamu lunasin semua loh.
Ayolah Din, uang di rekening aku lagi kurang dikit nih. Bulan depan pas aku dapat uang, pasti langsung aku ganti utuh kok, tenang aja. Kamu sampai mau bela-belain berutang kesana kesini cuma demi perawatan kulit. Bukannya baru 2 atau 3 hari yang lalu kamu cerita habis suntik putih lagi. Aduh, uang yang bulan lalu kan tinggal sisa sedikit lagi. Nanti sekalian aku gabungin pembayarannya. Tapi tetap aja belum diganti kan. Kamu kayak nggak kenal aku aja sih Din. Lagian produk yang ini tuh beda. Hasilnya bisa bikin kulit putih permanen lebih cepat. Kalau aku nggak beli sekarang, nanti keburu kehabisan dan harganya bakal naik berkali-kali lipat. Bukan masalah uangnya aja Uli. Aku tuh peduli sama kamu. Apa kamu nggak mikirin dampaknya? Jangan dipaksain terus-terus sampai gitulah. Emang kenapa sih? Suntik bahan kimia sesering itu ke dalam tubuh kan bahaya banget buat kesehatan kamu sendiri jangka panjang. Nanti kalau ada apa-apa sama tubuh kamu gimana? Alah, bilang aja kalau kamu itu pelit dan gak mau minjemin uang ke aku. Nggak usah pakai bawa alasan kesehatan atau ceramain aku segala deh. Bukan masalah pelit, tapi yang emang peduli sama kamu. Gak usah bohong, so peduli banget. Cari pinjaman di tempat lain juga masih banyak yang mau ngasih tanpa perlu dengerin khotbah kayak begini. I am waiting for a bus at the end. Gila, megah banget acaranya. Tapi ya ampun, lihat tuh tamu-tamu yang lain. Been face to flame by the light. Penampilannya biasa banget, nggak ada yang niat dandan apa ya? Kulitnya pada kusam-kusam begitu, jomplang banget kalau berdiri di samping aku. Malam ini semua mata di dalam gedung pasti cuma bakal tertuju ke aku seorang. Gak bakal ada satu orang pun di acara ini yang bisa tandingin pesona dan putihnya kulit aku sekarang. Biarin aja anginnya kencang begini, biar gaun aku makin kelihatan berkibar pas masuk nanti. Semua modal, suntikan, sama utang-utang kemarin rasanya kebayar tuntas kalau udah jadi yang paling cantik begini. Saatnya bikin semua orang makin sirik sama aku. Halo Bu Rita, Bu Amel. Aduh, seru banget nih kayaknya obrolannya. Boleh join dong, biar mejanya kelihatan makin cerah dan hidup. Mbak Uli, ya ampun manglingin banget ya malam ini. Putih banget sekarang kulitnya. Sampai hampir nggak ngenalin saya tadi. Pakai perawatan apa aja sih kalau boleh tahu? Aduh Bu Rita, rahasia dong sebenarnya. Tapi ya yang pasti bukan perawatan sembarangan yang ada di salon komplek kita ya. Oh ya. Ini produk khusus impor, langsung ditanganin sama ahlinya. Makanya hasilnya bisa secerah dan sebersih ini. Wah, hebat banget ya, tapi apa nggak capek? Mbak tiap bulan harus bolak-balik perawatan insentif begitu. Kulit asli kita kan sebenarnya udah disyukuri aja apa adanya. Yang penting bersih dan sehat. Aduh Bu Amel, kalau cuma prinsipnya pasrah dan bersyukur tanpa usaha mah penampilan kita bakal mentok di situ-situ aja. Cantik itu emang butuh kelas dan modal yang besar Bu. Kalau cuma modal air udu sama bedak pasar murah yang dijual di emperan mah nggak bakal bisa kulitnya secerah dan seglowing aku begini. Bakal tetap kelihatan kusam dan biasa banget ya cara semegah ini. Loh Mbak Uli, penampilan kan gak cuma diukur dari putihnya kulit aja toh. Yang penting kan pembawaan diri sama sopan santun kita di depan banyak orang. Zaman sekarang mah orang lihat bungkusnya duluan Bu. Makanya mendingan dengerin saran aku deh. Sesekali investasi lebih buat penampilan. Biar pas datang ke pesta besar begini gak kebanting sama tamu-tamu lain yang penampilannya jauh lebih berkelas. Aduh, sial banget sih. Kenapa harus hujan deras sekarang begini? Pakai acara nggak bawa payung lagi. Rusak semua nih riasan mahal aku. Gaun aku juga basah kuyup. Mbak, jangan berdiri di tengah parkiran begitu. Bahaya, anginnya kenceng. Ayo cepet neduh ke arah Selasar lobi sebelah sana Mbak. Pak, mobil taksi saya yang nomor platnya B1234 mana ya?
Kenapa belum datang-datang juga sih dari tadi? Tolong cariin dong, saya nggak bisa lama-lama kena air hujan begini, nanti kulit saya rusak. Waduh mbak, taksinya masih antri panjang di gerbang luar. Macet total karena hujan. Ya, terus saya gimana pulangnya pak? Acaranya kan udah selesai, saya mau pulang nih. Mendingan mbak nunggu dalam lobi atau di koridor depan aja dulu. Jangan maksain nunggu di sini, basah semua itu badannya. Aduh, payah banget sih pelayanannya. Ya udah deh. Mbak Koko, tunggu, saya numpang dong. Gak bisa Uli, saya harus nganterin pesanan basreng dan keripik kaca yang dipesan online. Kamu kalau mau belinya tinggal tap gambarnya di layar ya. Mbak, daripada mbak sakit, mending masuk lagi aja ke dalam. Hujannya gede, tuh baju kamu aja udah sampai basah semua. Susah banget sih dikasih taunya. Aduh, akhirnya sampai juga. Tapi kok tiba-tiba perih banget ya. Kulit lengan sama leher aku rasanya kayak kebakar. Gatel banget lagi. Aduh. Mbak, maaf, itu leher sama pundaknya kenapa ya? Kok kayak ada yang aneh gitu? Nggak apa-apa, mungkin cuma karena air hujan aja. Duh, ini kenapa sih gatalnya nggak tertahan begini? Perih banget. Ya Tuhan, kayak disiram air panas. Uli, kamu basah kue begini, kamu nggak apa-apa. Itu tangan kamu kenapa digaruk-garuk terus sampai merah begitu? Iya Li, mau kamu juga kelihatan pucat banget. Beda dari yang tadi di dalam. Jangan digaruk terus, nanti malah luka lo kulitnya. Jangan digaruk, nanti luka. Gak usah so tau deh kalian berdua. Ini cuma gatal biasa karena kena air hujan di luar tadi. Kulit aku kan sensitif, nggak biasa kena air kotor. Nggak usah pegang-pegang aku. Tapi kalau digaruk nanti malah makin gatal. Ah, udahlah, kalian itu nggak akan ngerti. Ah, badan aku. Kenapa sama badan aku? Astaga, lihat itu wajah sama tangannya. Kok kulitnya bisa luntur begitu kayak dicat? Itu cairan apa yang meleleh dari mukanya? Wah gila, ini mah putih palsu hasil operasian atau kosmetik abal-abal. Serem banget, lihat tuh meleleh semua sampai bolong-bolong begitu kulitnya. Rekam-rekam biar viral. Heh, jangan direkam, matiin HP-nya. Ih, ngeri banget, ternyata selama ini cantikku cuma topeng. Kasian banget ya, kena ajab langsung di tempat umum begini gara-gara keseringan bohongin publik. Jangan lihat, aku bilang jangan lihat. Jangan ada yang berani rekam, tolong matiin kameranya. Ini kenapa? Kulit aku kenapa jadi hancur dan perih banget begini? Ibu-ibu, tolongin aku. Uli, ya ampun Uli. Stop rekam, tolongin direkam dulu. Ini teman saya sedang kesakitan. Sarina, cepat cari kain atau tisu apa aja di dalam lobi, cepetan. Iya, ini aku cariin. Uli, kamu tahan ya, jangan digaruk lagi, nanti makin parah. Tolong semuanya, mundur dong, jangan malah ditontonin kayak begini. Dini, Sarina sakit banget. Kulit aku kayak kebakar, muka aku hancur, Din. Kamu sabar ya, setelah hujan reda nanti kita ke ruang sakit. Tolongin aku malu banget. Semua orang ngeliatin, tolong sembunyiin aku. Jangan rekam, aku mohon jangan rekam. Nih Uli, dicobain dulu mumpung cemilannya masih hangat. Jangan duduk sendirian sambil ngelamun terus di sini ya. Sore-sore begini mending kita nikmati udara segar. Yang lalu biarlah berlalu, yang penting kan sekarang. Dini, Sarina, terima kasih banyak ya. Jujur, setiap kalian berdua datang nemenin aku kayak gini, hati aku rasanya campur aduk banget. Kita paham kok.
Kita kesini buat nemenin kamu. Aku benar-benar minta maaf ya atas semua kesombongan dan ucapan buruk aku dulu. Aku tuh jahat banget, sering banget hina fisik kalian, ngerendahin kalian di depan banyak orang. Uli, udahlah, nggak usah diingat-ingat lagi bagian yang itu. Enggak, Din, aku harus ngomong ini. Aku benar-benar sadar sekarang. Pas aku dipuji-puji dulu, semua orang mendekat. Tapi pas aku jatuh kena musibah dan dipermalukan di depan umum sampai video aku disebar di mana-mana, orang-orang yang dulu muji aku malah hilang. Sebagian malah ikut ngehujat dan bersyukur atas hancurnya kulit aku. Tapi kalian berdua orang yang paling sering aku sakitin hatinya, justru jadi satu-satunya pihak yang gak ninggalin aku. Aku ngerasa gak pantas dapat kebaikan kalian. Uli, dengerin aku ya. Kita berteman kan bukan karena warna kulit kamu atas berapa mahalnya pakaian kamu. Pas kejadian itu, kita cuma pengen teman kita ini selamat dan gak kenapa-napa. Kita semua manusia pasti pernah punya salah dan masa lalu yang kelam. Yang paling berharga itu adalah kamu yang sekarang, yang mau belajar dari kesalahan kemarin. Iya Uli, udah jangan nangis lagi ya. Segala utang-utang perawatan kamu kemarin kan pelan-pelan juga udah mulai bisa dicicil buat dilunasin. Yang penting sekarang fisik kamu udah sehat, dan yang paling utama kamu gak perlu lagi maksain diri setengah mati cuma buat dapetin pujian atau pengakuan yang semu dari orang lain. Kulit kamu yang sekarang ini jauh lebih cantik karena kelihatan bersih dan sehat apa adanya. Iya Din, Sar, aku kapok. Aku baru sadar kalau ngejar kecantikan fisik dengan cara yang salah dan disertai rasa sombong itu cuma bikin hidup aku hancur dan hina. Makasih banyak ya, kalian berdua benar-benar sahabat terbaik aku. Iya, sama-sama. Dan kamu udah jangan nangis terus. Kita udah maafin kamu kok. Nah, bener tuh. Mending sekarang kita makan donatnya. Tuh, lihat. Ini semua kesukaan kita bertiga. Ayo ambil, kita makan sama-sama. Kenapa di bagian keterangan dan komentar kamu bilang ke orang-orang kalau ini rumah kamu sendiri? Bahkan kamu membalas komentar orang dan bilang ini hasil kerja keras keluarga kamu. Aduh Tania, kamu ini kenapa lagi sih? Jangan terlalu kaku dan serius begitu dong. Lagian itu kan cuma konten buat medsos. Cuma konten kamu bilang. Iya, dan netizen itu suka melihat hal-hal yang estetik dan mewah. Aku cuma memanfaatkan latar rumah kamu yang keren ini. Tapi ini namanya kebohongan publik, Ala. Halo semuanya, selamat siang. Banyak banget ya dari kemarin yang kirim pesan ke aku nanyain outfit yang aku pakai waktu jalan-jalan kemarin. Nah, hari ini aku mau spill tas yang paling aku sering bawa. Ini tasnya limited edition loh guys. Papaku yang beliin langsung waktu beliau ada urusan bisnis ke luar negeri bulan lalu. Bahannya kulit asli, jadi harus dirawat hati-hati banget. Ah, nyebelin banget sih. Kalau latar belakang videonya cuma tembok kamar yang warnanya udah pudar begini, lama-lama netizen juga bakal sadar. Gordennya aja udah kusam, mana ada anak konglomerat yang kamarnya sesempit ini. Aku harus putar otak, kalau begini terus pengikut aku nggak akan bertambah. Aku butuh tempat yang benar-benar kelihatan mewah buat konten besok. Aku minta tolong Tania, dia kan orang kaya. Lumayan kalau aku bisa bikin video di rumahnya. Sore-sore begini enaknya bersantai di teras rumah sendiri sambil nunggu matahari terbenam. Anginnya sepoi-sepoi banget di sini, bikin betah dan tenang. Rumah kalau areanya luas begini emang paling pas buat nyari inspirasi. Ala, ini jusnya diminum dulu, mumpung masih dingin. Wah, seger banget ya kelihatannya. Terima kasih ya Tania. Kamu tumben sekali sore-sore begini main ke rumah. Katanya kemarin kamu sibuk mau mempersiapkan ujian minggu depan. Iya nih, aku pusing banget di rumah terus, makanya aku kepikiran buat main ke sini.
Rumah kamu kan tenang dan sejuk, jadi siapa tahu aku bisa lebih fokus kalau kita belajar bareng di sini. Oh begitu, baguslah kalau kamu merasa nyaman di sini. Nanti kita bisa kerjakan tugas kelompok yang kemarin sekalian ya. Wah, itu yang aku suka. Maksudnya aku nggak keberatan kerja kelompok di sini. Oh iya, tadi kamu lagi foto-foto ya waktu aku di dalam. Enggak kok, aku cuma kagum aja lihat arsitektur teras kamu. Bagus banget kalau dipoto, pencahayaannya pas. Rasanya sayang kalau nggak diabadikan. Aku nggak keberatan kok kalau kamu foto rumahku, asal jangan dipakai buat nipu orang aja. Ya enggak lah, kamu ini ada-ada aja. Aku nggak foto kok, tenang aja. Halo guys, berhubung banyak banget yang minta room tour, oke aku turutin ya. Ini salah satu bagian favorit aku, ruang tamu di rumah aku. Desainnya memang sengaja aku minta ke desainer interior agar dibikin modern minimalis, biar kelihatan tetap elegan tapi nggak terlalu ramai. Nah, kalau sofa kulit yang ini papaku pesan dan impor langsung dari Italia loh, makanya nyaman banget kalau diduduki. Terus di sebelah sini ada lemari penghargaan. Ini sebagian kecil dari piala-piala penghargaan bisnis keluarga aku selama ini. Jadi semua kemewahan ini memang hasil kerja keras ya. Ala, kamu ngapain di depan lemari itu? Kok dari tadi HP kamu diarahin ke piala-piala milik ayah aku? Tania, kamu udah selesai. Ini aku cuma lihat-lihat aja kok sebentar. Piala ayah kamu banyak banget ya, keren-keren semua. Aku cuma merekam sedikit buat konsumsi pribadi kok, buat motivasi aku supaya aku bisa sukses juga nantinya. Nggak apa-apa kan? Oh iya, nggak apa-apa sih kalau cuma buat motivasi. Tapi akhir-akhir ini aku perhatiin kamu sering kali merekam setiap sudut rumah ini. Masa sih? Kamu nggak lagi memakai video rumah aku buat hal-hal yang aneh di media sosial kan? Ya ampun Tania, kamu ini ada-ada aja deh. Mana mungkin aku berani melakukan hal kayak gitu. Kita kan berteman udah lama, masa kamu gak percaya sih sama aku? Oh iya, aku pulang ya, ini udah sore. Besok aku boleh main lagi kan? Iya, boleh kok. Hati-hati jalan ya. Salam buat ibu kamu. Aman, pasti aku sampein kok. Ala, kita harus bicara sekarang. Tolong matikan dulu HP kamu. Ada apa sih Tania? Pagi-pagi begini kok wajah kamu udah ditekuk begitu. Sini duduk dulu, mumpung udaranya belum terlalu panas. Aku nggak bercanda, Ala. Coba kamu lihat video TikTok kamu yang ini. Ini video yang kamu rekam di ruang tamu aku malam itu kan? Kenapa di bagian keterangan dan komentar kamu bilang ke orang-orang kalau ini rumah kamu sendiri? Bahkan kamu membalas komentar orang dan bilang ini hasil kerja keras keluarga kamu. Aduh Tania, kamu ini kenapa lagi sih? Jangan terlalu kaku dan serius begitu dong. Lagian itu kan cuma konten buat medsos. Cuma konten kamu bilang? Iya, dan netizen itu suka melihat hal-hal yang estetik dan mewah. Aku cuma memanfaatkan latar rumah kamu yang keren ini. Tapi ini namanya kebohongan publik, Ala. Aku bener-bener gak suka ya kalau rumah orang tua aku dijadikan bahan pamer seperti ini. Kamu membuat cerita seolah-olah kamu yang punya semua ini. Bagaimana kalau nanti orang tua aku tahu? Orang tua kamu gak akan tahu kalau kamu gak akan mengadu Tania. Lagi pula apa ruginya buat kamu? Rumah kamu gak akan berkurang nilainya atau rusak cuma karena aku pakai buat latar video. Tapi itu salah, Ala. Selama gak ada orang yang ketahuan, semuanya bakal aman-aman aja kan? Kamu harusnya seneng dong rumah kamu dipuji bagus sama ribuan orang di internet. Ini bukan masalah rumah aku dipuji atau enggak, lah. Ini masalah kejujuran kamu. Aku minta kamu hapus semua video yang ada di latar rumah aku sekarang juga. Udahlah, aku males berdebat pagi-pagi begini. Nanti juga kamu bakal paham sendiri dunia medsos itu bagaimana.
Ala, itu kunci mobil siapa? Perasaan kemarin-kemarin kamu kalau ke sekolah selalu naik angkutan umum atau dijemput motor biasa deh. Aduh, Dion, kamu ini jeli banget ya kalau urusan begini. Ini kunci mobil baru aku dong. Kemarin-kemarin kan mobilnya masih diuji coba dan baru dikirim dari dealer. Aku sengaja nggak mau pamer aja di sekolah. Serius kamu, Ala? Oh ya, ngomong-ngomong soal pamer, aku kemarin nggak sengaja lewat beranda tok-tok dan lihat video rumah megah yang kamu klaim sebagai rumah kamu. Kok setelah aku perhatiin, gerbang dan model bangunannya mirip banget dengan perumahan elit yang ada di dekat jalan utama kota kita ya? Ya memang itu di perumahan elit situ, Iko. Emangnya di mana lagi? Rumah sebesar dan semegah itu ya cuma ada di kawasan sana. Makanya kalian berdua itu kalau liburan akhir pekan jangan cuma rebahan di kamar atau main game aja. Coba belajar bisnis atau kerja keras dong kayak keluarga aku biar bisa punya hunian yang mewah dan berkelas. Gak kayak rumah kalian yang tipenya biasa-biasa aja dan masuk gang sempit, apalagi sampai bocor. Kamu kok ngomongnya jadi ngerendahin orang lain begitu sih, Ala? Rumah kami memang biasa saja, tapi kami nggak pernah menyombongkan hal yang bukan hak kami. Iya, sombong banget kamu sekarang ya, sejak videomu viral. Padahal dulu waktu awal masuk sekolah kamu nggak kayak gini. Uang pamer itu nggak dibawa mati tau, Ala. Bilang aja kalian berdua itu iri karena nggak bisa merasakan hidup mewah seperti aku. Udahlah, aku mau ke kelas dulu, malas berdebat dengan orang yang nggak selevel. Ala, berhenti dulu, ada hal penting yang harus aku bicarakan sama kamu. Apalagi sih Tania, kalau mau bahas soal video kemarin. Bukannya aku udah bilang ya kalau aku nggak akan merusak rumah kamu. Kenapa dibahas terus-terusan sih? Ini bukan cuma soal video, Ala. Tadi siang di kantin aku dengar dari Dion kalau kamu merendahkan rumah mereka. Kamu menyombongkan diri dan parahnya kamu membawa-bawa nama rumah aku lagi untuk menjatuhkan mental teman-teman kita. Kamu sadar nggak sih apa yang sudah kamu lakukan? Kamu dengerin kata-kata Dion dan Iko. Aduh Tania, mereka itu cuma orang-orang iri yang gak punya pencapaian. Mereka sengaja mengadu ke kamu supaya hubungan kita itu retak. Mendingan kamu diem aja deh, toh kamu sendiri nggak dirugikan apa-apa kan? Nama kamu juga nggak jelek. Aku jelas rugi, Ala. Aku rugi karena punya teman yang memakai kebohongan hanya demi mendapatkan pujian kosong di internet. Bahkan sampai hati menyakiti perasaan orang lain. Aku sudah pernah memperingatkan kamu dengan baik-baik di rumah, tapi kamu malah bikin keterlaluan. Keterlaluan dari mana sih? Ini namanya strategi biar bisa bertahan di medsos. Kamu itu anak orang kaya dari lahir, jadi kamu gak akan pernah paham gimana rasanya berjuang buat dikenal banyak orang. Berjuang dengan cara berbohong itu bukan berjuang, Ala, tapi pembodohan. Aku kasih tahu kamu ya, ini peringatan terakhir dari aku. Tetap aja kamu gak akan paham. Tolong stop semua kebohongan ini dan meminta maaf ke Dion dan Iko. Kalau kamu masih keras kepala, kita nggak usah berteman lagi. Dan jangan pernah injak kaki kamu di rumah aku lagi. Silahkan aja kalau udah nggak mau berteman lagi. Pengikut aku di internet sudah puluhan ribu. Aku bisa cari teman yang jauh lebih kaya dari kamu, Tania. Wah, luar biasa sekali. Pengikut aku naiknya cepet banget. Lihat ini, mereka semua memuji aku di kolom komentar. Ada yang panggil aku anak sultan, ada yang bilang aku gadis idaman. Semuanya percaya kalau aku ini anak konglomerat yang punya rumah bak istana. Kalau cuma bikin video room tour atau morning routine terus, lama-lama netizen juga bisa bosen. Aku harus bikin gebrakan baru yang bener-bener nyata, biar mereka makin yakin kalau aku ini gak cuma pamer di medsos aja. Bagaimana kalau aku mengadakan acara meet and greet kecil-kecilan? Aku akan undang beberapa pengikut setia aku untuk bertemu langsung secara eksklusif.
dan tempatnya yang harus di depan rumah megah itu. Dengan begitu, mereka bisa melihat langsung kemewahannya. Pasti setelah ini videoku bakal langsung viral di mana-mana. Sendirian aja nih. Ya ampun, Mbak Koko, bikin kaget aja sih. Kenapa sih Mbak bikin kaget terus? Maaf, saya cuma mau nyapa kamu aja. Soalnya dari tadi kamu sendirian terus. Ya emang kenapa sih kalau saya sendirian? Ya nggak apa-apa sih, saya cuma nanya aja. Iya, saya numpang promosi dong di akun TokTok kamu. Nanti pasang muka saya. Terus pakai caption jangan lupa beli basrang dan keripik kaca. Belinya tinggal tap gambarnya di layar. Dih, Oga kamu yang dapat untung, saya dapat apaan? Hai semuanya, selamat sore. Wah, seneng banget deh hari ini, cuacanya cerah banget ya. Seperti janji aku kemarin di postingan, sore ini aku sudah sampai nih di depan rumah aku. Buat kalian para pengikut setia aku yang kemarin terpilih dan sudah ada di jalan, yuk langsung merapat ke sini sekarang ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol santai, foto-foto, dan aku bakal ajak kalian keliling melihat isi dalam rumah aku yang super luas ini. Aku sudah gak sabar banget nih mau ketemu kalian secara langsung. Pokoknya jangan sampai telat ya guys. Aku tunggu di depan gerbang utama sekarang juga. Sampai ketemu. Wah, Kak Ala aslinya cantik banget ya. Mau disekali. Kami seneng banget bisa terpilih buat ikut acara hari ini. Halo semuanya, terima kasih ya sudah mau datang jauh-jauh. Yuk langsung masuk aja ke dalam, kita ngobrol di teras biar lebih nyaman. Maaf Mbak dan Mas, kalian mau kemana ya ramai-ramai begini? Tolong jangan langsung masuk, area ini khusus penghuni. Aduh, Pak Satpam, saya ini mau masuk ke dalam rumah saya sendiri. Ini teman-teman saya, mereka itu tamu saya. Masa nggak boleh masuk sih? Rumah yang mana ya Mbak? Saya sudah 3 tahun kerja jadi kepala keamanan di komplek ini dan saya hafal betul wajah seluruh warga sini. Mbak ini bukan warga komplek ini. Mbak akan sering foto-foto di depan gerbang dan di teras rumah keluarga Pak Surya. Iya, emangnya kenapa Pak? Tolong ya Mbak, kalau cuma mau bertamu, tunggu di luar gerbang dulu sampai pemilik rumah yang asli datang dan kasih izin. Aturannya ketat di sini. Loh, kok Satpamnya bilang begitu? Katanya ini perumahan milik keluarga Allah sendiri. Pak Satpam, jangan asal bicara ya. Saya ini temannya Tania, anaknya Pak Surya. Saya sering main ke sini, jadi bebas dong mau bawa tamu atau enggak. Teman sekolah Mbak Tania, ya kalau begitu status Mbak tetap tamu, bukan pemilik rumah. Tetap harus tunggu izin dari Mbak Tania atau orang tuanya. Silakan tunggu di luar area gerbang. Kak Ala, ini maksudnya bagaimana ya? Kok Pak Satpam tadi bilang Kak Ala bukan pemilik rumah di sini? Padahal di TokTok Kak Ala bilang rumah ini hasil kerja keras papanya Kak Ala. Itu satpamnya aja yang baru, jadi dia belum kenal lama sama aku. Kalian tenang aja ya, kita tunggu sebentar. Loh, Ala, kamu ngapain di depan gerbang rumah aku ramai-ramai begini? Memangnya ada cara apa? Mbak, maaf, jadi rumah Mbak, bukannya rumah Kak Ala. Iya, ini rumah orang tua saya. Ala ini teman sekolah saya di kelas. Ala, bukannya aku sudah pernah ingetin kamu ya? Kenapa kamu malah bawa orang-orang ke sini?
Ya ampun, jadi selama ini semua konten kamu itu palsu, Ala? Bukan kayak gitu. Kamu cuma numpang foto di rumah teman kamu dan mengaku-ngaku jadi anak orang kaya. Kamu juga merendahkan orang lain di internet, padahal kamu sendiri pembohong. Tania, tolong jangan bicara begitu. Aku bisa jelaskan semuanya. Maaf ya semuanya, saya harus masuk dulu. Pak Joko, tolong tertibkan area depan gerbang ya. Wah, viral ini telegram palsu, ketahuan bohong langsung di depan rumah aslinya. Ayo kita pulang, buang-buang waktu saja mengagumi orang kayak dia. Enggak, tolong hentikan, jangan berkomentar lagi, aku mohon. Wah, malunya sampai ke tulang, berani-beraninya bikin konten room tour di rumah orang lain, harganya sewa latar ya. Kasian banget si Ala, miskin harta, miskin kejujuran juga. Sombongnya selangit waktu di kantin sekolah, taunya cuma numpang eksis. Blokir aja akunnya, akun penipu nggak layak dapat panggung, dasar selebgram palsu. Kenapa aku harus melakukan kebohongan bodoh itu? Aku malu banget. Bagaimana aku harus sekolah besok? Bagaimana aku harus bertemu teman-teman? Semua orang sudah tahu kebohonganku hancur. Semuanya reputasiku hancur. Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini aku mau berbagi kegiatan sederhana aku di rumah, yaitu membantu ibu membuat kue pesanan tetangga. Melalui video ini, aku juga mau mengingatkan kalian semua, jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri ya. Punya hidup yang biasa aja itu nggak memalukan. Yang memalukan itu adalah saat kita memaksakan diri menjadi orang lain hanya demi pujian kosong. Terima kasih ya buat kalian yang masih mau bertahan di akun ini. Tania, kamu udah datang. Maaf ya, aku baru selesai membuat video pendek untuk konten nanti sore. Iya, nggak apa-apa Ala. Kebetulan aku juga jalannya agak santai tadi. Oh iya, bagaimana perkembangan akun baru kamu? Konten memasak kamu baru kemarin banyak yang puji loh. Ya, meskipun penonton dan pengikutku jauh berkurang dibanding dulu saat aku masih berbohong, tapi rasanya beda sekali Tania. Sekarang jiwaku terasa jauh lebih tenang. Aku nggak perlu cemas memikirkan kebohongan apa lagi yang harus aku buat besok. Aku sangat bersyukur kamu masih mau memaafkan aku dan menemani aku belajar di sini. Aku selalu mendukung kamu Ala, selama kamu jujur dan jadi diri sendiri. Orang-orang yang menghargai kamu apa adanya bukan karena harta yang kamu punya. Iya, aku juga lihat postingannya kemarin, tapi aneh gak sih? Aneh. Kemarin pas kerja kelompok bareng, Erik sempat cerita kalau kondisi ekonomi keluarga Melati itu biasa aja. Malah toko mamanya lagi sepi. Kok bisa dia beli barang-barang branded tiap minggu? Nah itu dia, makanya anak-anak kelas sebelah banyak yang curiga. Jangan-jangan itu cuma demi konten doang. Kayaknya kalau cuma buat konten gak mungkin deh. Tapi kamu denger gak si Adila kayaknya Nih Mel, uang kas buat bulan ini sama bulan kemarin. Maaf ya agak telat. Kemarin nunggu uang jajan mingguan dari bapak dulu. Nah gitu dong Erik, untung kamu langsung bayar 2 bulan. Kalau enggak, nama kamu udah aku tandain pakai pulpen merah di buku ini. Berarti tabungan kelas kita sekarang udah numpuk banget kan? Tenang aja, selagi aku yang pegang, semua uang kas aman dan tercatat rapi kok. Nggak bakal ada yang keselip sepeser pun.
Siap Bu Bendahara, makanya kelas kita sepakat milih kamu lagi tahun ini. Soalnya kamu kan teliti banget kalau urusan duit, gak kayak bendahara kelas sebelah yang sering bingung sama catatannya sendiri. Iya Mel, tolong dijaga baik-baik ya penataannya. Soalnya bulan depan kan sekolah mau ada acara bajar besar-besaran. Kita butuh banyak modal di awal buat beli bahan dekorasi, sewa kostum, sama beli bahan makanan buat stand kita nanti. Aduh Adila, kamu kayak nggak percaya aja sama kemampuan aku. Nggak usah khawatir, modal buat bazar mah udah siap banget di dalam sini. Cuma ngingetin aja. Tenang aja, bahkan kalau kita mau bikin stand yang paling megah sekalian, uangnya juga bakal cukup kok. Pokoknya kalian tinggal fokus aja mikirin konsep standnya. Urusan duit biar aku yang atur semua. Bagus deh kalau kayak gitu. Berarti nanti pas rapat sama Bu Riri minggu depan, kamu udah langsung nunjukin total saldo terakhir kita ya, biar kita bisa estimasi pengeluaran dengan jelas. Iya, gampang itu mah. Nanti pas waktunya rapat, pasti aku buka semuanya kok. Udah sore nih, mendingan sekarang kita siap-siap pulang yuk. Aku udah gak sabar banget buat buka semuanya. Pasti uangnya banyak. Wah, banyak banget ternyata kalau dikumpulin kayak gini. Coba aja semua uang ini beneran punya aku pribadi. Pasti seru banget. Bisa beli sepatu baru, baju baru, terus nongkrong di kafe mahal tiap hari tanpa perlu pusing mikirin sisa saldo di tabungan. Hai semuanya, selamat sore. Duh, sore-sore gini aku lagi pusing banget nih. Bukan pusing karena tugas sekolah ya, tapi pusing karena dompet aku sampai gak muat lagi buat nampung rezeki hari ini. Lihat deh, sampai harus aku keluarin semua di kasur kayak gini karena emang penuh banget. Bingung banget deh besok pas pulang sekolah mau habis uang ini buat belanja apa lagi ya. Rasanya kayak uang gak habis-habis, ngalir terus tiap hari. Buat kalian yang mau ikutan belanja atau mau ditraktir, coba tebak besok aku bakal beli barang mewah apa lagi. Tulis di kolom komentar ya, bye. Nah gini dong, biar mereka semua tahu kalau aku itu bukan anak biasa yang gak punya apa-apa. Lihat nih, baru semenit diunggah yang nonton udah ratusan orang. Semua orang pasti bakal iri sama gaya hidup aku sekarang. Nggak apa-apa deh pakai uang kelas dulu. Toh nanti juga bisa diganti pelan-pelan sebelum ketahuan. Wah, asli kenyang banget. Bakso urat di sini emang gak pernah gagal. Makasih banyak ya Mel. Sumpah akhir-akhir ini kamu sering banget traktir kita-kita. Kemarin lusa batagor, kemarinnya lagi es boba, sekarang bakso semangkok penuh gini. Kamu mendadak menang undian atau gimana sih? Biasa aja kok Erik. Gak usah lebih gitu selagi aku ada uang lebih ya kalian makan aja sepuasnya. Gak usah sungkan atau mikirin harganya. Aku mah paling gak bisa kalau lihat teman-teman deket aku kelaparan pas istirahat. Mantep banget, emang bendahara kelas kita yang satu ini beruntung banget aku sekelas sama kamu. Berarti besok menu traktiran kita apalagi nih Mel? Erik, kamu ini mikirin makan gratis terus. Kamu gak ngerasa aneh apa? Hah? Aneh kenapa? Mel, maaf ya sebelumnya, tapi aku beneran penasaran. Kamu dapat uang jajan sebanyak ini dari mana sih? Itu Dio, kamu ini sensitif banget deh kalau urusan uang. Setauku kan bisnis toko baju mama kamu lagi agak sepi sejak Tanah Abang kebakaran kemarin. Kamu sempat cerita begitu kan bulan lalu? Ya emang toko mama lagi agak santai, tapi kan papa aku punya proyek sampingan yang lain. Rezeki itu kan jalannya banyak, bisa datang dari mana aja dan kapan aja kalau kita beruntung. Oh, proyek sampingan. Tapi aneh aja, jumlah uang yang kamu pakai buat traktir kita dan beberapa anak kelas lain belakang ini tuh lumayan gede loh, Mel.
Iya Dila, kamu kok malah kayak lagi menginterogasi aku sih? Harusnya kamu tuh seneng dong ikut kecipratan ditraktir makan enak, bukannya malah curiga kayak gini. Udah ah, nggak usah bahas itu lagi, mendingan habisin tuh baksonya sebelum bel masuk bunyi, mubazir tahu. Erik, lepas dulu itu earphone-nya sebentar. Aku mau ngomong hal penting banget sama kamu. Ini serius. Aduh, Adila pelan-pelan dong nyikutnya, sakit nih. Ada apa sih? Mukamu tegang banget kayak habis lihat hantu di gudang sekolah aja. Coba kamu lihat video postingan Instagram story-nya Melati yang diunggah semalam. Kelihatan nggak ada yang aneh menurut kamu? Ya nggak ada yang aneh sih, cuma Melati lagi pamer uang segepok di kasurnya kayak biasa. Emang dasarnya dia suka pamer kan dari dulu. Kenapa emangnya kamu iri ya lihat dia banyak duit? Bukan iri, Erik. Coba kamu perhatiin baik-baik karet pengikat uang yang ada di pojok kasur itu. Terus lihat pecahan uang 50 ribuan yang berjejer di sana. Kemarin pas jam istirahat pertama, aku nggak sengaja lewat meja guru pas Melati lagi ngerapihin uang kas kelas. Ikatannya, urutan pecahannya, bahkan jenis karet gelang pembungkusnya tuh sama persis dengan yang video ini. Ah, masa sih Dil? Perasaan kamu aja kali. Mungkin emang kebetulan mirip aja. Kamu inget kan pas di kantin tadi, dia langsung gugup banget waktu aku tanya soal bisnis orang tuanya. Iya sih. Logikanya ya, kalau itu beneran uang pribadinya, kenapa dia harus segugup itu sampai buru-buru ngalihin pembicaraan? Aku punya firasat buruk, Erik. Firasat apa? Aku takut uang kas harusnya kita pakai buat modal belajar bulan depan, diam-diam malah dipakai sama dia buat gaya-gayaan demi dapat pujian di medsos. Kalau yang kamu omongin ini beneran, wah kacau sih Dil. Masalahnya minggu depan kita udah harus setor uang itu ke sekolah buat bayar stand. Kalau sampai uangnya kurang atau nggak ada, kelas kita bakal didiskualifikasi dari bazar. Nah, itu dia yang aku khawatirin. Makanya mulai besok kita harus bener-bener awasi dia. Aku cuma berharap firasatku ini salah, karena kalau benar Melati bener-bener lagi cari masalah besar. Duh, tas ini bener-bener pas banget di bahu aku. Modelnya simple, tapi kelihatan mewah banget. Kalau aku pakai ini pas pembukaan bazar sekolah besok, pasti anak-anak kelas lain langsung ngelirik aku semua. Gak bakal ada yang berani ngeremehin penampilan aku lagi. Hah? Harganya kok mahal banget sih? Uang saku sisa tabunganku sendiri kan gak bakal cukup kalau buat beli ini sekarang. Mana mama baru bakal ngasih uang jajan bulanan minggu depan lagi. Pakai uang kas dikit lagi kayaknya nggak bakalan langsung ketahuan deh. Lagian di dalam kotak ini kan totalnya ada jutaan rupiah. Kalau dia ambil beberapa ratus ribu buat beli tas ini, bentuk tumpukan uangnya juga nggak bakal kelihatan berkurang banyak. Nanti begitu mama kasih aku uang saku minggu depan, langsung aku ganti dan aku masukin lagi ke kotak ini. Iya bener, ambil dikit aja deh buat darurat penampilan besok. Adila, kebetulan sekali kamu ketemu di sini. Tolong berhenti sebentar, Nak. Iya Bu Riri, ada apa ya Bu? Ada yang bisa Adila bantu buat persiapan dekorasi kelas kita? Itu dia, Adila. Tadi Ibu baru saja selesai rapat koordinasi terakhir dengan panitia besar bazar sekolah di ruang guru. Pihak sekolah minta agar semua persiapan stand diselesaikan sore ini juga. Sore ini Bu? Iya, jadi tolong sampaikan ke Melati selaku bendahara kelas ya. Besok pagi-pagi sekali begitu gerbang sekolah dibuka, dia harus sudah membawa seluruh uang kas sekelas tanpa terkecuali. Oh, besok pagi banget ya Bu? Berarti semua uangnya harus diserahkan dalam bentuk tunai langsung ke pihak panitia atau bagaimana Bu?
Iya betul, harus dalam bentuk cash atau tunai. Soalnya besok pagi pihak penyedia tenda dan perlengkapan stand bakal langsung menagih pembayaran sisa modal di lapangan utama. Saya paham, Bu. Tolong ingatkan Melati ya, jangan sampai kotaknya ketinggalan di rumah atau dia datang terlambat. Soalnya kalau sampai telat bayar, stand kelas 11 IPA 2 bisa kena sanksi dan gak boleh ikut jualan di jam pertama. Baik Bu Riri, setelah ini langsung Adila kirim pesan singkat ke Melati biar nggak lupa. Nanti malam juga bakal Adila telepon lagi buat memastikan semuanya aman. Terima kasih ya Adila, ibu tenang kalau ada kamu yang ikut memantau. Ya udah silakan lanjut bawa bukunya ke ruang guru. Wih, luar biasa banget gayanya hari ini Mel. Kacamata hitam, terus tas baru lagi ya itu. Kinclong banget kelihatannya, siap banget nih kayaknya buat jadi bintang utama di bazar hari ini. Pasti dong Erik, hari ini kan acara besar seluruh sekolah. Ya penampilan aku juga harus maksimal dan totalitas tanpa batas. Masa bendahara kelas 11 IPA 2 tampilannya biasa-biasa aja, nanti malu-maluin dong. Bener juga sih, tapi itu kotak keramatnya aman kan Mel? Kemarin Adila berkali-kali ngingetin di grup kelas biar kamu jangan sampai lupa bawa uang kasnya hari ini. Dia kelihatan panik banget tahu kemarin. Aduh, Adila mah emang orangnya suka panik berlebihan, kayak nggak tahu kapasitas aku aja. Ini kotaknya aku jinjing sendiri dari rumah, nggak bakal hilang atau ketinggalan. Semua modal, uang kertas, sampai uang koin ada di dalam sini. Pokoknya semuanya aman terkendali di bawah pengawasan aku. Yuk ke lapangan, nggak usah dengerin kepanikan si Adila. Melati, akhirnya kamu datang juga nak. Sini cepet kemari. Ini pihak dekorasi stand dan penyedia tenda sudah dari tadi menunggu di sini. Mereka mau menagih sisa pembayaran nota perlengkapan yang kita sewa kemarin, biar pengerjaan bisa langsung diselesaikan sekarang. Iya Mel, buruan, dari tadi kita semua udah nungguin kamu tahu. Uang kasnya lengkap kan, semuanya di dalam kotak itu. Jangan sampai ada yang kurang ya, soalnya abang dekorasinya nggak mau mulai kerja kalau belum dilunas. Aduh, iya Bu, iya Dila, ini aku udah datang kok, nggak usah buru-buru gitu dong, santai aja. Uangnya udah siap semua di dalam kotak jinjing ini, nggak bakal kurang sepeser pun buat bayar semua keperluan kelas kita hari ini. Itu bagus Melati. Tapi Bu, saya mau ke toilet dulu ya. Sekalian mau saya rapiin uang kasnya di dalam sini, biar nanti lebih rapi aja. Iya nggak apa-apa. Don, lihat deh itu si Melati dari kelas 11 IPA 2. Gayanya astaga, pamer banget gak sih? Pagi-pagi udah pakai kacamata hitam, terus tasnya baru lagi. Kemarin di medsos juga pamer duit segepok. Kayak banget ya dia sekarang. Iya, aku juga lihat postingannya kemarin, tapi aneh gak sih? Aneh. Kemarin pas kerja kelompok bareng, Erik sempat cerita kalau kondisi ekonomi keluarga Melati itu biasa aja. Malah toko mamanya lagi sepi. Kok bisa dia beli barang-barang branded tiap minggu? Nah itu dia, makanya anak-anak kelas sebelah banyak yang curiga. Jangan-jangan itu cuma demi konten doang. Kayaknya kalau cuma buat konten gak mungkin deh. Tapi kamu denger gak? Si Adila kayaknya lagi ada argumen sama Melati di depan standnya. Suaranya kedengeran sampai sini. Melati, jangan banyak gaya dulu deh. Cepet turunin kotaknya dan serahin uangnya ke Bu Riri. Pihak dekorasi udah gak sabar itu. Aduh Adila, santai aja, kenapa sih? Nggak usah pakai urat ngomongnya. Semua orang jadi ngeliatin kita tahu. Wah, kayaknya bakal ada keributan nih. Yuk kita samperin ke lapangan. Penasaran aku, itu kotak isi duit beneran atau cuma pajangan doang?
Nih Adila, lihat baik-baik ya, jangan dikira aku nggak bertanggung jawab. Bu Riri, ini uangnya, silakan ambil langsung dari kotak amanah aku. Kenapa ini? Aduh, jadi berantakan kayak gini, kok bisa? Ya ampun Melati, kamu harus hati-hati. Loh, astaga, Melati, itu kertas apa? Uang kas kelas 11 IPA 2. Jadi semua uang yang berserakan ini dan uang segepok yang kemarin kamu pamerin di Instagram itu semuanya uang kas kelas kita. Ternyata dugaanku selama ini bener 100%. Kamu lihat ini Bu Riri, lihat catatan coretan di bawah ini. Melati tega banget pakai uang kas kita buat beli belanja pribadi sama uang traktir anak-anak demi dapat pujian. Pantes setiap kali aku minta laporan bulanan, kamu selalu bikin alasan menunda-nunda. Enggak gitu Dila. Bu Riri, tolong dengerin penjelasan aku dulu Bu. Itu cuma catatan sementara. Aku berniat buat ganti kok minggu depan, sumpah Bu. Ambil uangnya. Wah gila sih, ini kan selebgram kelas kita yang hobi flexing dompet tebal kemarin. Ternyata duitnya hasil pakai uang kas kelas. Parah banget, malu-maluin satu sekolah. Syukurin, makanya kalau miskin gak usah sok kaya pakai duit temen kelas. Gaya elit tapi mental maling. Pirain aja nih videonya biar kapok. Aku bener-bener nggak nyangka ya, Mel. Melati, cukup, jangan bikin alasan lagi. Ibu benar-benar tidak menyangka siswi yang selama ini ibu percaya, yang dikenal paling aktif dan teliti, ternyata punya tabiat seburuk ini. Maafin aku Bu, maafin aku Bu Riri. Kamu sudah merusak kepercayaan satu kelas, menyalahgunakan amanah cuma demi gengsi dan pujian kosong di media sosial. Lihat sekelilingmu sekarang, apa ini hasil dari kesombongan yang kamu banggakan itu? Maafin aku semuanya, saya hilaf. Saya cuma pengen diakuin sama kalian. Aku pengen kelihatan hebat. Tolong matiin kameranya, jangan direkam, aku mohon. Ada apa ini? Kok ngumpul rame-rame? Biasalah, ada banyak masalah. Ada aja ya. Tapi kamu mau beli basreng dan keipi kacanya nggak? Ini premium loh, harganya juga terjangkau. Belinya tinggal tap gambarnya di layar. Nggak, Mbak, makasih. Saya lagi nggak mood. Ibu sudah selesai menelpon orang tua kamu. Ibu sudah ceritakan semua kejadian di lapangan tadi tanpa ada yang dikurangin sedikit pun. Mama kamu nangis di telepon Melati. Beliau sangat sedih dan malu mendengar perbuatan kamu. Maafin aku Bu, aku bener-bener nyesel udah bikin mama sama papa malu. Aku nggak mikir panjang kalau dampaknya bakal semengerikan ini. Penyesalan selalu datang terlambat Melati. Sekarang kamu harus mempertanggungjawabkan semuanya. Iya Bu. Ini surat perjanjian resmi. Mulai besok kamu dicopot dari jabatan bendahara kelas. Kamu dan orang tua kamu wajib mencicil dan mengembalikan seluruh uang kas kelas yang sudah kamu selewangkan sampai lunas sebelum hari kelulusan. Paham? Iya Bu, paham. Saya bakal tanggung jawab buat ganti semua uangnya. Enggak cuma itu, sebagai sanksi moral dan disiplin dari sekolah, mulai besok setelah jam pelajaran selesai, kamu wajib membantu petugas kebersihan sekolah untuk membersihkan area koridor dan lapangan utama selama 1 bulan penuh. Baik Bu Riri, saya terima semua hukumannya dengan ikhlas. Saya sadar sekarang kalau saya benar-benar salah. Ibu mau kamu belajar bahwa mencari pengakuan itu tidak ada gunanya kalau dilakukan dengan cara menipu. Kepercayaan orang lain itu jauh lebih mahal dari sekadar jumlah likes di media sosial kamu. Saya janji nggak akan pernah mengulangi perbuatan pamer dan nggak jujur ini lagi. Saya bakal berusaha berubah jadi orang yang lebih tahu diri dan bertanggung jawab sama amanah. Terima kasih mau mendidik aku Bu.